Pernikahan Ria Ricis semestinya sedang diliputi kebahagiaan. Sebab bulan lalu, atau tepatnya tanggal 12 November, mereka genap berusia 2 tahun bersama. Tapi rupanya, momentum itu lewat begitu saja. Sehingga Ricis dan Rian terus terlibat dalam konflik senyap. Tanda-tanda keretakan mereka juga semakin terlihat ketika keduanya jarang muncul di sosial media. Melihat kondisi rumah tangga Ria Ricis dengan Teuku Ryan, banyak memang yang masih menjadi misteri. Mereka terlihat sedang menunjukkan tidak terjadi sesuatu dalam pernikahan mereka. Tapi justru yang tak terlihat itu penuh mara bahaya. Tapi benarkah gonjang-ganjing rumah tangga Ricis dan Rian akan reda setelah ditengahi pihak keluarga? Lantas, seperti apa pendapat tokoh adat Aceh melihat Teuku Ryan sedang berkonflik dengan sang istri? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Heboh pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan yang tengah banyak disorot masyarakat terus terjadi. Publik juga melihat tanda-tanda keretakan, terutama karena Ricis semakin jarang terlihat bersama sang suami. Tapi bisa jadi, dugaan perselisihan Ricis dan Ryan dipicu oleh sio mereka yang sama-sama kayu. Kondisi ini yang ikut mempengaruhi perjalanan kehidupan rumah tangga Ricis Ryan. Ria Ricis ini lahir tanggal 1 Juli 1995, berarti dia berunsur kayu. Setelah itu pasangannya ini lahir tanggal 4 Oktober 1994, dia berunsur kayu. Ini kayu ketemu kayu lagi. Cowoknya tipikal orang yang agak sedikit pendiam, tidak terlalu banyak mulut ya, agak diem. Nah, tidak seperti dari yang perempuannya. Yang perempuan ini agak sedikit cerewet. Jadi yang dominan adalah yang perempuan. Bilang hubungan rumah tangga mereka depan saya sih baik-baik aja, walaupun ada cekcok, ada pertengkaran sedikit karena tipikal pasangannya Ria Ricis ini kan orangnya diem ya, jadi kadang-kadang dari yang perempuan ini meluapkan perasaan, meluapkan kekesalan itu kadang-kadang ada. Didoain aja Kak, namanya juga kehidupan dan rumah tangga, kita mohon doanya. Memang dari awal pernikahan Ria Ricis dengan Teuku Ryan banyak menjadi sorotan, terutama karena power Ricis sebagai seorang perempuan yang diduga begitu kuat. Ia memiliki penghasilan yang melebihi yang dimiliki suaminya. Dominasi ekonomi ini pula yang sesungguhnya menjadi pemicu pertengkaran di antara mereka. Dari perempuan ini agak sedikit punya power ya, jadi dia punya power sedikit dan agak sedikit merasa jujur aja. Yang agak pusing memikirkan semuanya tuh yang perempuan. Yang laki-lakinya tuh tipikal orang yang santai, diem gitu. Jadi yang capek tuh yang perempuan sih. Yang capek yang perempuan. Ya, capek semuanya. Mungkin yang perempuan merasa saya ini capek banget sih, kok kamu nggak mikir-mikir sih bantu saya seperti itu. Itu yang kadang-kadang yang membuat ada cekcok. Tarot di keluar kartu seperti ini. Ini kartu the fool ya. Jadi jawaban saya kartu yang laki yang menerima aja. Ya udah, bersyukur dengan yang ada ya. Istri saya yang cari uang, ya udah deh, bersyukur aja gitu. Kartunya seperti itu, ya udah. Karena yang ada hoki tuh yang perempuan, yang cowoknya tuh hokinya di bawah. Secara perlahan, hubungan Rian dan Ricis akan berangsur membaik. Usaha Ricis untuk membuka ruang diskusi sangat membantu menyelesaikan persoalan. Apalagi, Teuku Ryan juga tidak tinggal diam. Ia juga mulai beraktivitas, sehingga
tidak selalu dikatakan menganggur. Ricis juga menyebut suaminya sedang berada di Solo untuk sebuah pekerjaan. Orang melihat pasti akan menandakan sesuatu dalam rumah tangga mereka. Jawaban saya, dalam rumah tangga mereka ini memang ada cekcok dalam rumah tangga. Memang ada permasalahan yang saya lihat seperti itu. Tapi sih pelan-pelan ini mereka memperbaiki rumah tangga ini, memperbaiki supaya ke depannya tuh bisa rumah tangga ini bisa lebih langgeng, itu yang saya lihat. Namanya masih anak muda tuh. Jawaban saya tuh masih di awal ini nih masih baru, tapi nanti perjalanan rumah tangga itu pasti makin lama semakin besar cobaan. Kalau masih di awal-awal seperti ini bagi saya tuh masih cobaan yang biasa lah. Rian juga lagi di Solo, dia lagi ikut pengajian gitu sama Ustadz. Nanti dia juga mau kemana lagi untuk FTV lagi. Jadi memang kita berdua lagi sama-sama berusaha dan struggling banget buat Moana, gitu aja. Tapi begitulah, perhara rumah tangga Ricis akan berangsur mereda. Tidak akan sampai ke pengadilan agama untuk proses perceraian. Sebab banyak muncul pihak keluarga yang mendamaikan mereka. Pihak keluarga itu adalah kakak mereka yang datang untuk menasehati Ricis dan Rian. Ada kakaknya dari yang pihak perempuan dan ada kakak dari yang pihak laki-laki yang akan menengahi. Ya sedikit kan pasti memberi nasihat dalam rumah tangga supaya bisa lebih bagus lagi ke depan. Ya jujur aja ya harus punya keuangan yang lebih oke lah, kan seperti itu. Karena yang perempuannya merasa bahwa dia yang capek, semuanya dia harus mikirkan semuanya. Berbagai macam perbedaan ada, namun mereka banyak melakukan dialog untuk bisa hidup damai secara rukun bersama-sama. Ya itulah, saya, Mbak Oki juga, kita semua saling support, apapun itu kita saling support, saling mendoakan, saling menyemangati. Gonjang-ganjing rumah tangga Ria Ricis dengan Teuku Rian semakin memanas. Postingan yang bernada menyindir terus dilakukan Ricis. Lalu, seperti apa psikolog menganalisa postingan Ricis? Benarkah memang ditujukan untuk menyindir suaminya sendiri? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Perhara pernikahan yang menimpa Ria Ricis dan Teuku Rian memang sempat mengancam bangunan rumah tangga mereka. Tapi memang kekecewaan Ricis cukup beralasan. Jika benar, kabar bahwa penghasilan Rian tak seberapa jika dibandingkan Ria Ricis. Postingan-postingan Ricis di sosial media seperti mempertegas bahwa hubungannya dengan Rian memang sedang tidak kondusif. Apalagi konon rumah tangga mereka penuh ancaman oleh sebab kondisi perekonomian yang timpang. Ya, kalau secara garis besar kita lihat apakah memang yang bersangkutan sedang memiliki masalahkah di dalam rumah tangga atau sedang memiliki masalahkah dengan keluarganya gitu ya. Kalau memang sedang memiliki masalah, bisa jadi apa yang dia ungkapkan sebagai salah satu refleksi dari kejadian atau peristiwa yang sedang dia alami. Kok ternyata diketahui sedang memiliki masalah sekecil apapun, kemudian yang bersangkutan menyampaikan dalam bahasa, ya fungsi bahasa itu adalah interpretasi. Jadi bisa bermakna banyak dan bisa mendukung apa yang sedang dia rasakan. Nggak pernah. Saya nggak pernah galau, Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain. Nggak apa-apa sih, kita justru berterima kasih banyak banget sama teman-teman online, teman-teman di media sosial yang sudah bantu mengingatkan dan bantu mendoakan. Semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, walaupun sedang ada masalah dengan rumah tangganya, tapi Ria Ricis sudah menghitung semuanya. Ia juga sudah bukan tidak berusaha mempertahankan rumah tangganya. Tapi rupanya, kebahagiaan yang diharapkan datang justru menjauh.
dalam psikologi apapun yang kita tampilkan bisa bermakna ganda ya. Misalnya bisa jadi yang apa adanya, misalnya suaminya memang sedang tidak ada. Atau makna yang satu lagi yaitu ya saya cukup dengan gambar ini saja gitu, tanpa ada gambar orang lain yang hadir saat ini dengan bunga-bunga. Kan bunga itu menandakan bahwa bahagia ya. Kemudian simbol, jadi bunga itu simbol kebahagiaan, simbol apalagi kalau bunganya berwarna-warni ya. Jadi memang mayoritas secara umum bunga itu menandakan bahwa manusia atau individu tersebut memang sedang bahagia. Bisa jadi kalau dia sedang bersama dengan anak, berarti kan bahagia bersama anak gitu ya. Jadi tergantung kita bisa memaknainya. Misalnya ketika dia hadir di sebuah lokasi, kemudian backgroundnya berwarna-warni, bisa jadi itu menandakan dia memang nyaman di lokasi tersebut, menandakan dia sedang nyaman dengan berdua dengan siapa yang ada di sampingnya. Bisa jadi kalau saat itu anaknya, maka ya anaknya lah yang sedang membawa kebahagiaan untuk yang bersangkutan. Kita selalu mengingatkan setiap manusia itu yang namanya ada permasalahan hidup, Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Jadi dunia itu terus berputar dan terus belajar, dan hidup ini adalah pembelajaran. Jadi kita terus belajar sih, memperbaiki diri, introspeksi diri, dan bersyukur aja gitu sih, saling mengingatkan dan saling mensupport. Kekecewaan Ria Ricis yang terungkap dalam banyak postingan di sosial media semestinya memang sudah pertanda bahwa hubungannya dengan Teuku Ryan diduga sedang ada masalah. Tapi memang untuk sampai terjadi perceraian, jalannya juga sangat panjang. Kecuali memang benar-benar ingin rumah tangganya kandas. Situasi sekarang termasuk untuk selebritis itu kan tidak seenak dulu, dan mereka sudah terbiasa hidup mewah. Jadi mungkin saja terjadi kekecewaan. Umumnya pada mereka terjadi kekecewaan. Tinggal kekecewaan itu mereka hubungkan dengan suami yang kurang mampu mencari nafkah, atau kekecewaan itu mereka telan sebagai sesuatu yang terjadi pada hampir semua semua istri. Jelas itu bukan tanpa suara hati, tapi suara hati seberapa jauh itu yang kita tidak tahu. Apakah memang dia sudah demikian kesalnya, atau dia mau menyindir suaminya, atau hanya membuat berita sensasi. Sebetulnya jenjang perceraian itu bukan sesuatu yang kita tentukan sesaat. Biasanya pertimbangannya cukup lama, dan terkadang mempertimbangkan untuk cerai akhirnya nggak jadi, akhirnya cerai nggak jadi. Jadi ini salah satu proses yang kemungkinan memang memikirkan ke arah perceraian walaupun belum tentu mau cerai. Alhamdulillah saya nggak terlalu ego ya Mbak, malah saya kan apa yang istri buat saya ikut dan saya izinkan, tapi kalau itu kelihatan baik, kalau enggak saya pasti bilang jangan gitu-gitu. Jadi aku nggak memaksakan ego aku karena aku udah punya istri dan anak aku. Kita pribadi sebenarnya yang nomor satu itu komunikasi. Jadi alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga rumah tangga kita semua. Amin semuanya. Karena juga suami ada apa-apa komunikasi pun, aku juga apa-apa komunikasi, dan tetap lebih percaya sama pasangan sendiri. Kan kita nggak mungkin dengerin orang, percaya orang, sementara pasangannya ngomong apa nggak dipercayakan, nggak mungkin. Jadi memang kita menerapkan di dalam rumah tangga ya saling percaya satu sama lain. Lantas, seperti apa pendapat tokoh adat Aceh melihat pernikahan Teuku Ryan dan Ricis terancam kandas? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kekisruhan rumah tangga Ria Ricis dengan Teuku Ryan yang nyaris kandas ikut disayangkan oleh tokoh adat Aceh.
Rian yang asli Aceh diharapkan mampu meredakan prahara rumah tangganya bersama Ricis. Apalagi dalam tradisi masyarakat Aceh, tidak ada yang lebih baik selain mempertahankan rumah tangga untuk sekali dalam seumur hidup. Salah satu cara mengatasi persoalan dalam rumah tangga adalah dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Harus tergambarkan juga di dalam menata kehidupan atau dalam kelangsungan berumah tangga. Nah, sebagaimana kami tradisi orang Aceh ini konsisten di dalam pernikahan itu. Setiap menikah itu berarti pasangan hidup dan idealnya sehidup semati. Apa yang terjadi saat ini misalnya terkait dengan diterpa oleh berbagai goncangan yang dihadapi dalam hidup ini. Bukanlah teori dalam berumah tangga itu ada dua. Yang pertama, agama juga mengantarkan kita dan memberikan referensi kita, mawaddah dan warahmah, cinta dan kasih sayang. Dua hal ini, dua aspek ini yang harus ditonjolkan. Ketika kita pertama kenalan mungkin rasa cinta, tapi setelah kita punya anak, setelah kita dikaruniai momongan, itu warahmah, kasih sayang. Nah, kasih sayang kepada anak itu jangan sampai menjerumuskan anak kita nanti ke dalam kehancuran, hilangnya kasih sayang. Kemudian juga ada filosofi Aceh mengatakan hudib besari mati butajan bak tikrek gapan saboh kerendah. Itu filosofi orang Aceh. Artinya hidup sama-sama, mati satu kafan dan satu keranda. Itu artinya apa? Filosofi ini menggambarkan bahwa secara karakter Aceh itu orang Aceh sebenarnya tidak ingin ada perpecahan, tidak ingin terjadinya ada konflik, apalagi konflik yang masif. Setiap keluarga kita inginkan harus ada saling pengertian, saling menjaga dan saling menjaga keutuhan. Rumah tangga Ria Ricis dengan Teguh Rian yang sedang dalam suasana gonjang-ganjing memang sangat disayangkan. Banyak kalangan berharap mereka mampu mempertahankan mahligai pernikahan yang dibangun dengan rasa saling mencintai. Tokoh adat Aceh juga berharap Rian yang asli Aceh bisa kembali rukun dengan Ricis. Sebab pernikahan bagi orang Aceh adalah sekali seumur hidup. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.